Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang budaya, bahasa, komunikasi, dan perilaku sosial. Tema ini sangat menarik ya ketika kita membahas dalam konteks keindonesiaan karena Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat bervariasi dan melahirkan pola-pola perilaku yang khas pada budaya-budaya tertentu. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki peran penting di dalam proses interaksi. Ya, jadi bagaimana manusia menggunakan simbol ya dan bahasa di dalam proses interaksi manusia. Nah, peran bahasa di sini menjadi penting karena memiliki peran signifikan di dalam relasi dengan orang lain gitu ya. Jadi ada 3 simbol yang kita gunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan konservatif. Ini di dalamnya masuk mitologi dan agama. Kemudian ada apa di sini relatif ini ya. Ini ada bahasa, kemudian ada progresif. Ini adalah seni dan ilmu pengetahuan. Jadi satu yang baru gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahasa di sini ini sebenarnya merupakan kajian yang khusus ya dalam ilmu bahasa. Cuma di dalam psikologi kita bisa mengkaitkan antara bahasa dan eh, komunikasi dan perilaku sosial. Aspek psikologis itu bisa kita lihat ya dampak dari penggunaan bahasa ya dan dinamika-dinamika yang terjadi di dalam relasi sosial. Nah, kalau kita lihat, setiap etnik itu punya bahasa tersendiri. Setiap budaya punya bahasa tersendiri, atau cara atau pola tersendiri. Sehingga bahasa ini bisa mempengaruhi atau melahirkan budaya ataupun sebaliknya. Sehingga nanti bisa mempengaruhi individu di dalam relasi sosial. Nah, setiap etnis atau budaya mempunyai cara tersendiri dalam belajar bahasa. Nah, kita kalau di Indonesia, kita punya minimal 2 bahasa ya, bahasa ibu kita atau bahasa lokal, kemudian bahasa nasional ya. Nah, bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Maka tidak heran di Indonesia bahkan kalau dia orang tuanya campur, bisa jadi bahasa lokalnya ada 2. Belum ketika dia berinteraksi mungkin saja bisa beda, bisa sama ya. Misalkan orang tuanya Jawa, yang satu Minang, kemudian dia tinggal di Jakarta. Berarti ada 3 bahasa yang mungkin dia bisa pelajari gitu ya. Nah, kemudian bahasa ini ya salah cara kita memahami budaya. Jadi lewat bahasa kita memahami bagaimana ya budaya suatu etnis, ya bagaimana relasi budaya dan perilaku. Nah, bahasa ini adalah kuncinya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia saja itu sampai ratusan bahasa ya. Mungkin yang tapi mulai sekarang mulai banyak yang punah ya karena seiring perkembangan zaman ya ininya kurang ini ya apa namanya penjagaan nilai-nilai bahasa itu menjadi kurang ya pada generasi-generasi sekarang. Nah, setiap kata, kosakata itu punya cara tersendiri dalam budaya tertentu. Nah, kalau kita contohkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah memiliki cara yang berbeda gitu dalam menjelaskan ya lewat kosakata, di dalam menjelaskan ekspresi emosi, ekspresi eh, perilaku kita, keinginan kita di dalam setiap budaya. Nah, kalau kita lihat misalkan eh, bahasa Inggris itu mungkin ya ini kalau kita lebaran gitu ya, ada lontong, ketupat. Nah, mungkin kita bisa membedakan ya, tetapi mungkin di Inggris karena budayanya tidak melahirkan makanan ya, itu tidak membedakan lontong, ketupat ya karena tidak ada. Nah, kemudian di kita ada bahasanya kami ya, kalau bahasa Inggrisnya us dan we kita ya. Nah, bahasa Inggris hanya we saja gitu ya. Nah, kalau di kita ya antara kami dan kita itu punya konteks yang beda ya. Nuansa psikologisnya ada beda. Nah, demikian ya di bahasa Inggris itu ada untuk ya gender gitu ya. Ya menggunakan she, he ya.
Nah, itu dibedakan. Di kita bias gender gitu ya. Kalau di kita tidak membedakan dia itu ya merujuk ke siapa gitu ya, bisa dipakai dua-duanya. Jadi kita ada perbedaan ya ekspresi dalam kata di dalam mengekspresikan arti dan maknanya. Di Jawa itu lebih lebih ini lagi ada tingkatan ya, ada kromo inggil ya, ada Jawa yang kasar yang dipakai sehari-hari gitu ya. Jawa halus ya kromo inggil dipakai ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita. Dan ternyata itu mempengaruhi perilaku atau pola kita di dalam relasi sosial. Hipotesis relatif bahasa ini memahami budaya lewat bahasa. Jadi bagaimana bahasa dijadikan alat tool untuk memahami budaya. Karena tidak mungkin kita memahami budaya hanya lewat observasi, ya. Tetapi akan lebih dalam kalau kita memahami budaya lewat bahasa, lewat dalam gitu ya, sehingga kita memahami secara komprehensif ya. Walaupun ini dapat kritikan dari tokoh yang lain ya, Berlin dan Kay ya. Tetapi ini salah satu cara kita untuk memahami budaya lebih dalam. Walaupun orang-orang dengan budaya yang berbeda itu memiliki perbedaan dalam sifat, struktur, dan fungsi dalam bahasa. Misalkan penelitian ini ya dari kritik dari Berlin dan Kay dengan penelitian bahasa menggunakan warna gitu ya. Jadi memang ya banyak cara gitu ya di dalam kita mengekspresikan diri ya, dan itu memiliki perbedaan di setiap budaya-budaya. Karena bahasa ini dijadikan sebagai alat komunikasi ya, maka bahasa memiliki peran yang signifikan. Jadi komunikasi ini merupakan cara individu untuk mengetahui dan menyebarkan dan memahami informasi. Bahasa ini kan ada bahasa yang verbal, ya komunikasi ada fungsi verbal dan non verbal. Ya kalau bahasa ya umumnya verbal ya. Tapi komunikasi tidak hanya secara verbal tetapi juga non verbal. Maka komunikasi itu meliputi oleh encoding, signal, channel, dan decoding. Ya, kita akan lihat definisinya. Encoding adalah proses memilih untuk membuat atau mengirimkan pesan. Ya, jadi ini proses memilih dan membuat dan mengirimkan pesan. Di sinilah kita prosesnya ada di dalam proses kognitif kita ya. Kemudian decoding, proses menerima sinyal dari yang lain dan menerjemahkan dalam pesan yang bermakna ya. Jadi decoding ini lanjutan dari encoding. Kemudian signal, kata-kata dan perilaku yang terjadi selama proses komunikasi. Ya, kemudian channel informasi sensoris saat signal dikirim dan pesan diterima seperti penglihatan. Ini menggunakan panca indera. Jadi kita memilih ya membuat atau apa yang kita pilih ya ketika kita ingin berkomunikasi. Ya. Kemudian kita menerima decoding, kita menerima pesan ya, sinyal dari orang lain dan menerjemahkannya ke pesan yang makna. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita memilih ya proses encoding, kemudian decoding, kemudian kita memaknai ya, kemudian kita sinyal ya kata-kata dan perilaku terjadi selama proses komunikasi ini akan muncul gitu ya. Kemudian kita merekamnya melalui channel ya, seperti penglihatan. Kemudian masalah komunikasi lintas budaya yaitu pertama adalah asumsi kesamaan. Asumsi kesamaan di sini adalah maksudnya bahwa kadang-kadang kita memiliki bahwa setiap bahasa itu sama. Ternyata berbeda gitu ya, sehingga terjadi kesalahan di dalam lintas budaya. Kemudian perbedaan bahasa ya. Bahasa ini menjadi kendala juga ketika kita berinteraksi dengan lintas budaya. Kemudian kesalahan pahaman di dalam nonverbal gitu ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Mungkin ada satu budaya tertentu melarang ya penggunaan bahasa ini ya, atau simbol-simbol tertentu yang mengekspresikan ya. Kalau kita kan misalkan memegang kepala itu kan sebagai satu yang tidak patut ya, tapi di Arab itu sebagai yang biasa gitu ya. Oke, kemudian ada prekonsepsi dan stereotip ya. Jadi prekonsepsi itu sesuatu yang telah terbentuk sebelumnya ya. Kemudian stereotip itu suatu perilaku atau sikap yang melekat pada budaya tertentu. Misalkan orang Batak keras, kasar, orang Jawa halus. Nah, itu kan stereotip yang melekat pada budaya tertentu. Kemudian cenderung menilai negatif. Nah, ini kalau kita
cenderung berinteraksi dengan ini cenderung menganggap kita lebih unggul dan menganggap bahasa lain itu lebih rendah daripada kita. Kemudian ada kecemasan tinggi, ini juga menjadi masalah di dalam komunikasi lintas budaya. Nah, multibahasa gitu ya. Jadi orang Arab dan Amerika itu berbahasa tunggal umumnya ya. Nah, di Indonesia, Malaysia itu berbahasa ganda. Maksudnya bahasa ganda ini adalah ada dua bahasa ya. Kita kan bahasa lokal, bahasa nasional ya. Di Indonesia, Malaysia bahasa lokalnya ada, cuma bahasa nasional, bahasa lokalnya ya Malaysia, bahasa nasionalnya ya bisa jadi Malaysia atau mungkin ada juga Inggrisnya juga gitu ya untuk ininya. Jadi di Singapura misalkan ada Melayu, kemudian ada Inggrisnya. Jadi mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian ada culture affiliation hypothesis, pendatang mengadopsi bahasa dan budaya minoritas. Ini sebenarnya ya terhadap pada budaya. Misalkan ya budaya yang minoritas ya, suku Tionghoa ketika berada di Jawa yang mayoritas Jawa, maka dia akan mengadopsi bahasa dan budaya Jawa. Cuma dengan syarat budaya mayoritas itu budaya yang kuat. Sedangkan di kita di Pekanbaru ini budayanya yang tidak terlalu kuat sehingga setiap suku atau budaya suku punya cara tersendiri dalam berinteraksi, berekspresi gitu ya. Sehingga dia punya cara ya di dalam apa namanya? Dia punya budaya tersendiri sehingga tidak mengadopsi dan bahasa dan budaya mayoritas. Ada minority group affiliation ya. Minoritas menyesuaikan diri pada mayoritas tetapi tetap pada bahasanya sendiri. Ini yang mungkin yang terjadi di Pekanbaru ya, minority group affiliation. Karena beda dengan Padang. Kalau di Padang tuh mayoritas tuh sangat kuat sehingga yang minoritas itu mengikuti bahasa dan budaya mayoritas. Karena kalau tidak begitu mereka tidak bisa berinteraksi dengan mayoritas gitu ya. Ada istilahnya kode frame switching ya, percampuran dua bahasa. Ini kadang di Malaysia bahasa Inggris, bahasa ini dicampur gitu ya. Antara suka mencampur-campur gitu ya. Misalkan apa namanya university gitu ya atau apa namanya hospital gitu. Digunakan secara logat bahasa Melayu tapi ininya bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya ada kelebihannya, mereka lebih familiar dengan bahasa Inggris ya dibandingkan mungkin di Indonesia ya. Oke, kemudian ada studi dari G, Zheng, dan Nisbet ini tahun 2004 ya. Ternyata orang barat, orang timur itu cenderung memiliki hubungan daripada objek, sedangkan budaya barat cenderung menunjukkan kebalikannya, yaitu pola. Misalkan ada diberi kata burung camar, pohon, tupai, dan ditanya tentang dua kata yang cocok satu sama lain. Orang Mandarin atau orang Asia ya cenderung memilih pohon dan tupai karena saling berkaitan ya. Tupai tinggalnya di pohon. Sedangkan orang Inggris ya penutur bahasa Inggris lebih cenderung memilih burung ya, camar dan tupai ya. Karena dua hal-hal yang sama, kategorinya sama. Jadi secara ini ada perbedaan ya di dalam kita memahami bahasa ya antara orang barat dan timur. Ya, kita secara ini kalau kita lihat bahwa orang timur itu lebih cenderung relasi ya, kolektif ya. Melihat seseorang tuh ada kaitannya dengan si A, si B gitu. Tapi kalau orang barat lebih memilah-milah kategori ya, menyesuaikan. Kemudian kaitannya dengan perilaku sosial ya, budaya memiliki peran dalam pembentukan perilaku individu ya. Konsep diri misalkan pemahaman kita terhadap diri sendiri ada 3 label mendiskriminasi. Yang pertama atribut ya pikiran dan perasaan sekarang. Yang kedua perilaku, pikiran dan perasaan masa lalu. Yang ketiga perilaku, pikiran dan perasaan masa datang. Jadi ini ada apa namanya? Di dalam kita ya dikaitkan dengan budaya, komunikasi dan perilaku sosial itu ternyata memiliki peran ya bagaimana budaya, komunikasi, bahasa itu berimplikasi kepada perilaku sosial. Karena ini kaitannya dengan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang gitu ya. Jadi konsep diri itu menjadi penting ya. Konsep diri atau self itu ya ada istilahnya independent self construct ya di mana individu mengkonsepkan dirinya pada atribut personal dan internal. Misalkan saya anak pandai, ini banyak terjadi pada masyarakat individualis ya, independen ya. Ya. Tapi kalau interdependent construct self, konsep diri fokus pada relasi interpersonal. Nah, ini pada masyarakat kolektif atau orang Asia.
Misalkan saya mahasiswa psikologi UIN ya, dikaitkan dengan mahasiswa psikologi UIN. Saya sukses karena banyak dukungan dari orang tua, dari teman. Tapi kalau independen, saya sukses karena saya belajar gitu ya. Jadi saya sangat mementingkan nilai personal gitu ya. Nah, kemudian ada juga independen-interdependen ini bukan dikotomi ya. Ini kan ada pada diri individu mana yang dominan saja. Triandis ya, melihat 3 self yang ada setiap orang ya. Ada private self, ini privat ini personal ya. Kemudian public self ini ya di apa namanya, untuk wilayah publik gitu ya. Collective self ya ini berkaitan dengan suku gitu ya. Saya misalkan apa namanya, bersuku, Jawa, Minang gitu ya. Kolektif sel saya jadi merasa memiliki ya komunitas gitu ya. Nah, privat, wilayah privat, kalau public self itu wilayah publik gitu ya. Nah, jadi ini 3 self yang ada, menurut Triandis ya. Privat, personal ya, sangat personal gitu ya. Mana hal-hal, kondisi yang untuk diri kita, kemudian ada wilayah publik gitu ya. Nah, kemudian ada kolektif ini kaitannya dengan relasi ya, keluarga gitu ya, suku dan yang lainnya. Kemudian ada juga istilah identitas sosial. Jadi bahasa dan identitas sosial ini sangat berkaitan gitu ya. Jadi kalau identitas sosialnya mengacu pada tata cara bagaimana individu dan kolektif dibedakan dalam hubungan sosial. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi diri kita. Misalkan saya orang Jawa, itu identitas. Saya beragama Islam, itu identitas sosial kita. Gitu ya. Mengkaitkan diri kita dengan kelompok atau apa yang kita miliki. Kemudian ya kalau kita lihat identitas sosial itu konteksnya, dimensinya ada konteks antar kelompok, daya tarik grup, dan keyakinan yang saling terkait dan depersonalisasi. Jadi di dalam identitas sosial kita biasa hilang ya, personalisasi kita menjadi hilang atau depersonalisasi karena kita melebur menjadi identitas sosial ya, identitas grup kita, apakah agama, apakah suku gitu ya. Nah, maka sangat penting kadang-kadang simbol bahasa ini mensimbolkan, mencirikan bahwa individu memiliki identitas sosial yang kuat. Saya beragama Islam, maka identitasnya apa? Bahasanya kah? Atau pakaiannya kah? Kalau saya identitas sosial suku Minang, maka simbol dalam bentuk bahasanya saya menggunakan bahasa yang Minang dalam sehari-hari. Itu merupakan bentuk daripada identitas sosial. Baik, ya ini ya. Jadi setiap ini perbedaan budaya itu di dalam komunikasi itu akan berbeda-beda gitu ya. Bahkan banyak kesalahan-kesalahan dalam komunikasi lintas budaya disebabkan karena bahasa ya. Ma, ini bisa Anda tuliskan pengalaman Anda yang berkaitan dengan pengalaman perbedaan budaya gitu ya. Kayak di Sumatera saja dengan di Jawa itu berbeda ya. Satu ketika pernah ditanya gitu kan, apa namanya, eee, orang Jawa gitu ya, atau orang di apa kan di Jawa, orang Jawa nanya ke orang Sumatera, "Kalau ke kampus kalian naik apa?" "Naik kereta." Nah, naik kereta. Kalau orang Sumatera, Pekanbaru misalkan naik kereta tuh ya fokusnya kereta tuh ya motor gitu ya. Tapi kalau di Jawa kalau ditanya, "Naik apa ke, kampus?" Gitu, "Naik kereta." Kereta itu maksudnya kereta api gitu ya. Itu perbedaan ya. Atau minuman ya, minuman juga kalau di Jawa ada es teh, kalau di sini namanya TS gitu ya. Jadi kadang-kadang kebolak-balik ya. Jadi banyak komunikasi lintas budaya yang kadang-kadang itu berbeda dan kadang-kadang lucu gitu ya. Nah, ini bisa Anda tuliskan pengalaman Anda menjadi tugas individual ya. Oke, jadi ini ya, jadi pemahaman kita tentang budaya, bahasa, dan perilaku sosial ternyata memiliki keunikan ya. Setiap budaya itu melahirkan bahasa-bahasa yang berbeda dan berimplikasi kepada perilaku sosial setiap budaya dan akhirnya akan bisa menimbulkan apa namanya kesalahan-kesalahan dalam proses relasi berkomunikasi lintas budaya karena perbedaan-perbedaan itu ya kadang-kadang ya, muncul gitu ya bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan konflik ya di dalam relasi lintas budaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.